Selamat siang, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Jadi hari ini videonya spesial sekali bahwa saya ingin membagikan tentang proses perjalanan program bayi tabung kami di Jerman. Dan kalau misalkan dia bilang jangan diumbar-umbar, no, ini bukan tentang diumbar-umbar, tapi kita itu memang ingin membagikan kebahagiaan kami, rasa excitednya kami kepada teman-teman semuanya. Dan puji Tuhan sekali, setelah kita berani untuk mempublikasikan bahwa kita sedang menjalin program bayi tabung, kita banyak sekali mendapatkan dukungan, doa, dan itu menjadi kekuatan yang sangat besar di dalam perjalanan program bayi tabung kami. Mohon maaf kalau aku agak ngos-ngosan ya, nggak tahu kenapa. Memang beberapa hari ini tuh aku gampang ngos-ngosan, gampang capek, but it's okay. So, yang pertama itu kita wajib minta surat rekomendasi ke House Arts. But anyway, sebelumnya kita itu sudah memulai program bayi tabung dari pertengahan 2019 di bulan Agustus. Kalau di Jerman itu mau kita konsultasi ke psikologi atau kita mau datang ke urologi atau Kinderwunsch atau program bayi tabung ya, itu kita wajib minta surat rekomendasi dulu ke House Arts. Nah, House Arts itu kayak klinik lah ya, klinik rumah terdekat gitu. Nah, dari House Arts kita mendapatkan surat rekomendasi ke urologi. Nah, di urologi ini sperma suami dicek kualitasnya, dan ya memang dari urologi sudah mengatakan bahwa kita harus melakukan program bayi tabung. Karena memang dari awal kita juga pengen program bayi tabung, Bapak urologi. Lalu tidak hanya si prianya yang diperiksa spermanya, tapi si perempuannya juga diperiksa. Nah, kalau di perempuannya itu kita datang ke Frauenarzt. Nah, di Frauenarzt akan dilakukan USG transvaginal, akan diperiksa bagian rahim kita, lalu juga ditanyakan siklus menstruasi, dan juga dilakukan pengambilan sampel darah kita untuk dilakukan pengecekan dan segala macamnya. Jadi memang kalau program bayi tabung itu harus support dua-duanya ya. Jangan hanya perempuannya saja yang dicek, atau jangan hanya si suaminya saja yang dicek, tapi harus dua-duanya. Ingat ya, harus dua-duanya. Jangan selalu menyalahkan perempuan, atau jangan selalu menyalahkan hanya si bagian prianya. Karena harus dua-duanya diperiksa. Oke? Aku pernah dengar langsung soalnya cerita ini bahwa ada pasangan yang dia belum dikaruniai anak, terus si suaminya ini meninggalkan dia dan menikah lagi dengan perempuan lain hanya karena mereka belum punya anak. Terus aku tanya sama dia, emang kalian udah cek ke dokter? Jawabannya belum. Itu kayak sayang sekali ya. Ya, oke, lanjut ya. Aku jadi Oke, dari Frauenarzt itu kita akan mendapatkan surat rekomendasi ke Kinderwunsch, ke pusat program bayi tabung, dan kita dapatnya itu di Münster karena yang terdekat itu yang bagus juga itu di Münster. Nah, di Kinderwunsch Zentrum itu atau di pusat program bayi tabung di Münster itu akan di konsultasi 1, kedua, ketiga, ya kurang lebih beberapa kali konsultasi. Aku juga bingung ya, kenapa nggak langsung diomongi blok gitu dalam satu hari aja. Ini berkali-kali konsultasinya. Jadi ada konsultasi tentang seperti apa sih program bayi tabung itu, terus konsultasi tentang biayanya, terus konsultasi tentang pokoknya segala macam, banyak sekali yang diperbincangkan dari beberapa tahap itu. Dan setiap pertemuan, setiap konsultasi kita akan diambil darahnya, dicek lah pokoknya ya. Lalu setelah itu setelah selesai konsultasi nih, si dokternya ini bilang kalau aku harus punya buku vaksin. Apalagi aku kan orang asing ya, aku belum punya buku vaksin. Otomatis aku datang lagi ke House Arts ya, akan diambil lagi darah, dicek bahwa banyak sekali vaksin yang belum aku punya. Dan ya, sebentar, dia dalam buku vaksin, dan ya banyak sekali vaksin yang harus dipenuhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 kali suntik. Dan ya yang bikin lama sebenarnya karena vaksin juga, karena kan vaksin itu nggak boleh langsung dalam 1 hari blok 10 vaksin langsung ditusuk, nggak bisa. Jadi kayak harus bertahap, 2 minggu sekali baru bisa divaksin lagi. Itu yang bikin agak lama sih ya. Lalu setelah vaksin selesai, ternyata terpotonglah oleh pandemi dan tidak ada kabar yang jelas bagaimana kelanjutannya. Dan akhirnya suami saya memberanikan diri untuk meng-email pusat program bayi tabung di Münster, dan ya mereka menanyakan apakah vaksin saya sudah lengkap. Lalu pas suami sudah mengirim via email vaksin apa saja yang sudah ada di dalam tubuhku ini, dan ternyata ada vaksin yang belum masuk ke tubuh aku. Akhirnya divaksinlah. Untuk nanti ada biaya-biayanya, nanti ada videonya sendiri ya. Biaya vaksin sebenarnya ditanggung oleh kami kah atau gratis kah, nanti ada videonya sendiri ya. Setelah vaksin sudah terpenuhi, baru kita kirim email lagi ke mereka dan kita mendapatkan resep. Dan ya, terus setelah ngobrol-ngobrol setelah konsultasi lagi by phone, mereka bilang kayaknya akan terpotong oleh libur Natal. Nah, karena Natal di Jerman itu lumayan lama agak liburnya, dan mereka berpikir kayaknya akan diundur 1 bulan. Karena kalau misalnya kita mulai dari bulan November, kayaknya agak kurang pas di bulan Desember. Jadi akhirnya aku mulai mengkonsumsi obat itu di bulan Desember. Jadi di menstruasi aku di bulan Desember, aku sudah mulai baru mulai mengkonsumsi obat. Sebelumnya sebenarnya di awal banget itu aku udah disuruh minum obat ini, Folio Forte ya, tapi nggak ada kelanjutannya guys masalahnya. Jadi kayak agak bingung juga dari dokter ya, karena kan kepotong pandemi. Akhirnya stop dengan obat tersebut karena nggak tahu sampai kapan harus mengkonsumsinya kan. Jadi ya sudah, akhirnya aku mulai lagi untuk mengkonsumsi obat di bulan Desember. Itu pun obatnya berbeda. Nanti akan ada video sendiri tentang obat-obatan apa saja yang aku konsumsi. Lalu di bulan Januari aku juga mulai memakai semprotan hidung. Nanti akan juga ada video spesialnya ya pastinya tentang obat-obatan. Lalu di tanggal 22 Januari itu aku dapat menstruasi lagi. Dan menstruasi itu agak beda dengan sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau aku menstruasi itu kuantitasnya itu lumayan banyak ya. Kalau ini tiba-tiba tuh kayak menyusut banget. Terus jumlah hari aku dapat tuh nggak selama biasa aku tuh 5 hari atau 6 hari dapat. Ini cuman 3 hari dapat, 3 hari atau 4 hari aku dapat. Nah, lalu di menstruasi aku di bulan Januari di tanggal 22 itu pas suami langsung menelpon pusat program bayi tabung, dan mereka langsung membuatkan termin atau janji supaya kita datang ke sana seminggu kemudian setelah menstruasi. Lalu di tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jadi tanggal 28 Januari kita datang lagi ke pusat program bayi tabung ya. Akhirnya ya setelah hampir 1 tahun kita tidak ke sana lagi. Nah, kita konsultasi, diambil darahnya, terus karena pandemi ya, jadi sorry sebentar, perut gua agak sakit tiba-tiba. Setelah iya nak. Nah, karena adanya pandemi, jadi waktu kita konsultasi itu tidak bisa seintens biasanya. Jadi pagi hari kita datang ke sana, siang itu kita nelpon ke pusat program bayi tabungnya, dan mereka memutuskan bahwa aku akan mulai disuntik-suntik. Nah, aku itu disuntiknya sekitar 13 hari atau berapa ya? Sebentar. Ya, 13 hari, 12 kali aku pakai Gonal F. Dan suntikan terakhir itu yang wow, bikin aku kayak, soalnya bener-bener suntikan kan bentuknya. Kalau yang Gonal F itu kan kayak pen gitu, jadi aku nggak terlalu takut banget. Tapi yang suntikan terakhir itu aku bener-bener kayak lihat suntikan, itu yang bikin dan itu pas disuntik itu pun, suntik terakhir itu agak susah masuk ke dalam kulit aku, jadi harus agak ditekan sama suamiku. Nah, setelah suntikan terakhir di tanggal berapa itu ya? Tanggal 10 Februari aku suntik terakhir.
suntikannya ini nih namanya, bentar kayaknya aku ada bungkusnya doang sih. Sisa, oh ini Ovitrelle, ini Ovitrelle. Lalu setelah suntik terakhir itu, malamnya itu aku langsung puasa. Sorry. Aku suntik itu terakhir di hari Rabu, hari Kamis malamnya itu aku puasa. Jam 10 malam aku udah puasa karena di hari Jumatnya itu akan dilakukan pengambilan sel telur. Dan sel telur yang bisa diambil waktu itu hanya 10 sel telur dan 8 KO, bertahanlah 2. Itu pun kita tahunya di hari Sabtunya. Itu kita dikasih tahu bahwa cuma 2 yang bertahan, 8 sudah KO dan sudah diinjeksikan. Dan ya, mereka bilang di hari Senin akan dilakukan transfer embrio. Jadi ya, yang ada di perutku ini adalah 2 embrio. Aku sih udah berharapnya kembar ya, karena dokternya dari awal pun pada saat konsultasi sudah dikatakan akan dilakukan 2 embrio yang akan dimasukkan ke dalam perut aku. Dan ya, aku udah mulai ngomong-ngomong sama embrio-embrioku, walaupun mereka nggak bisa dengar, tapi ya positive thinking aja. Karena kan Tuhan bilang kan kalau apapun yang kita katakan dengan iman, ya itulah yang terjadi gitu loh. Jadi jangan ngapain ngomong sama embrio masih kecil, emang mereka udah bisa dengar. Ya itu kan kamu, kalau saya beda, kalau saya punya iman. Apa yang saya katakan dengan perut saya ini, yang dalam perut saya ini saya katakan dengan iman, ya itulah yang terjadi kan. Dede bayi kembar, maka bilang kan dede bayi kembar, karena aku ya pengen ini kembar gitu kan. Dan ya nanti di tanggal 1 Maret baru bisa dilakukan tes kehamilan. Doakan semoga hasilnya positif di dalam nama Tuhan Yesus ya, hasil positif ya, dan bisa dede-dede kembar bisa mewarnai kehidupan aku dan suamiku di rumah ini gitu. Oke, so terima kasih, ini aja. Oh iya, nanti akan dilakukan tes darahnya itu tanggal 1. Jadi anyway suamiku nggak mau aku tes pack, aku juga bingung. Dia maunya aku langsung tes darah aja di Kinder Wound sana supaya hasilnya itu lebih akurat. Kalau aku ya maunya dua-duanya supaya ada kenang-kenangannya ya. Karena kan kalau misalkan dari Munsternya itu kan cuman by phone aja. Tapi ya ya entar kita bikin live streaming kah, atau aku akan record kah. Tapi ya nanti aku pengen beli test pack diem-diem supaya pada saat nanti kita telepon dengan orang pusat program bayi tabung, kita buka bareng-bareng nih dus test packnya. Jadi karena kan kita datangnya nanti tanggal 1 itu pagi kan. Nah pagi itu sebelum berangkat aku usahain test pack, langsung aku masukin ke box ya. Nanti kita buka bareng-bareng hasilnya pada saat juga telepon dari Munster gitu. Ya dede bayi ya, perut mamanya cakit-cakit nggak apa-apa, tandanya dede bayinya sehat ya. Ya udah, terima kasih semuanya buat om dan tante yang sudah mensupport dede bayi. Dadah semuanya, Tuhan berkati, doakan ya semoga hasilnya positif, amin. Dadah, love you.